dangdut digoyang sama Yahoo. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Ke kedai di kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang menyajikan nasi rempah. Nasi rempah ini diolah dengan beragam rempah-rempah Nusantara dipadukan dengan sedikit rempah dari luar negeri. Nasi rempah ini menjadi menu khas di salah satu kedai di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nasi rempah ini terbuat dari olahan rempah-rempah Nusantara yang dipadukan dengan sedikit rempah luar negeri. Cara membuatnya pun terbilang sederhana, yaitu dari menggoreng bawang merah dan bawang putih. Kemudian memasukkan berbagai macam rempah, santan, garam, penyedap rasa hingga beras. Rebusan beras dicampur dengan air daun secang untuk dimasak selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu jadilah nasi rempah. Sejumlah pengunjung yang merasa penasaran langsung mencobanya di tempat dan mengetahuinya dari media sosial. Nasi rempah, nasinya enak sih, rempahnya kerasa banget sama ayamnya, enak. Ini baru pertama kali? Pertama kali, menu baru juga katanya. Dari postingan Instagram sih. Ide awal nasi rempah ini muncul karena Indonesia kaya akan rempah. Dipadukan sedikit rempah dari luar negeri menjadikan nasi rempah merupakan menu khas di tempat ini. Awalnya kita membuat menu nasi rempah ini untuk menjadikan menu khas dari Gaya Kopi sendiri. Di mana memang resepnya sendiri itu dibuat oleh chef spesial untuk Gaya Kopi. Ceritanya awalnya bisa diceritain gimana? Awalnya kita mencari ciri khas menu. Semua kafe itu kan pasti punya ciri khas menu. Nah di sini kita ingin membuat ciri khas menunya itu nasi rempah khas. Yang dimana rempah-rempahnya itu campuran dari rempah Indonesia dan rempah luar negeri. Nah, bagi Anda yang penasaran, satu porsi nasi rempah ini dibanderol Rp40.000. Anda yang ingin mencoba membuatnya di rumah bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya tadi. Tentunya dengan menggunakan rempah-rempah yang ada di rumah maupun sesuai dengan selera masing-masing. Udin Pepe, SMTV Majalengka, Jawa Barat. Kita sudah ke Cirebon, Jawa Barat untuk menikmati nasi rempah. Sekarang saya ajak Anda ke Pandeglang, Banten untuk menikmati kuliner khas. Nah, kali ini kuliner khas dari Pandeglang, Banten ada nasi gonjleng pemirsa. Seperti apa bentuk nasi gonjleng? Berikut liputannya untuk Anda. Nasi gonjleng merupakan olahan nasi khas Provinsi Banten. Maka tak heran, hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten dapat ditemui menu ini. Di Pandeglang misalnya, nasi gonjleng bisa ditemui di counter gonjleng. Di sini, nasi gonjleng disajikan bersama menu pilihan seperti nasi gonjleng ikan nila bakar, nasi gonjleng ikan nila goreng, dan nasi gonjleng ayam goreng. Konter nasi gonjleng digagas sepasang suami istri asal Pandeglang, Reni dan Cepi sejak 3 bulan lalu. Kesan pertama itu enak, nikmat, murah, dan nyaman. Dan memang bahan-bahannya kita yang memang intinya jaga kualitas. Jadi menaikkan juga mutu standar dari kuliner-kuliner yang ada di Banten. Ya, apalagi dengan ikannya, dengan ayamnya.
pembuatan nasi gonjleng cukup mudah, hanya dengan beberapa bahan bumbu dapur seperti cabai merah, bawang merah, daun serai, dan daun salam. Kemudian semua bahan dimasukkan dalam wadah dan diberi air secukupnya. Setelah itu masukkan beras dan tunggu hingga matang. Setelah matang, diangkat lalu disajikan dengan berbagai macam lauk pauk, lalapan, dan sambal mentah. Beberapa pengunjung pun mengaku sangat menikmati olahan nasi gonjleng yang ada di sini. Untuk rasa, menurut mereka sangat nikmat, apalagi disantap saat sedang lapar. Biasanya sih kita musuhnya nasi gonjleng. Menu favorit sini lah, gitu. Banyak orang yang pasti udah nyobain, enak banget. Nasinya juga terasa banget, gonjlengnya. Ayamnya itu loh, udah besar, lembut dan per hari, Reni dan Cepi bisa menghabiskan 40 hingga 50 porsi nasi gonjleng yang dihargai Rp25.000 per porsi. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Itu dia tadi pemirsa nasi gonjleng kuliner khas dari Pandeglang, Banten. Kali ini saya masih memiliki kuliner aneka nasi bernama nasi gegok, kuliner dari Kabupaten Trenggalek. Nasi gegok ini paling enak disantap bersama sambal. Nasi gegok menjadi kuliner khas dari Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Salah satu warung yang menyediakan nasi gegok yakni Warung Deplok Ngares. Disajikan dengan bungkus daun pisang, nasi gegok ini berisi nasi dengan lauk yang ada sambal teri dan ampela ati. Pembuatan nasi gegok pun sederhana. Nasi yang telah diisi lauk pauk kemudian dibungkus daun pisang, lalu dikukus selama beberapa menit hingga matang. Harga dari nasi gegok ini tergolong murah, satu bungkusnya seharga Rp3.000 saja. Nasi gegok paling nikmat disantap dengan tambahan lauk tempe goreng atau tahu goreng. Ada 3 pilihan rasa nasi gegok di Warung Deplok Ngares dengan sambal berisi ikan tuna, ikan teri maupun ampela ati. Mbak, kalau untuk gegoknya ada berapa rasa itu yang sama jual itu? Ada 3 varian rasa, ada gegok ampela, ati ayam, terus lagi ada tuna, satu lagi ada teri. Satu porsi berapa Mbak untuk nasi gegok? Satu porsi di sini biasa dijual Rp3.000. Iya. Mbak, gegok itu apa sih Mbak? Isinya apa? Nasi gegok itu nasi biasa, nasi putih. Nasi putih dikaru, istilah Jawanya dikaru, dikasih sambal, isian sambal varian rasa. Nanti dibungkus pakai daun pisang, dikukus kurang lebih 1 jam. Nasi gegok merupakan salah satu kuliner yang banyak disukai masyarakat. Selain harganya yang murah, perpaduan rasa gurih dan pedas ini membuat pembeli tertarik untuk mencobanya. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipi nasi gegok khas dari Kecamatan Bendungan? Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Beragam menu kuliner yang bisa menjadi referensi Anda untuk mencari menu kuliner. Dan waktu sekarang saya untuk undur diri. Sampai ketemu lagi di Jelajah Kuliner selanjutnya. Sampai jumpa.
sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan hidup. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hai Nusantara People, selamat pagi. Sudah bertemu dengan hari Senin kembali. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik, sehat, jasmani, rohani, dan juga money ya. Karena sudah memasuki pertengahan bulan. Benar, apalagi ini Money Day. Semangat untuk bekerja, cari cuan. Dan semangat juga kita bekerja pagi hari ini. Benar, ya kan? Dengan berbagai informasi yang sudah disediakan oleh kami di Jawa Pos Update. Semua ada di sini. Nah, kita punya banyak hal, termasuk juga informasi-informasi yang agak-agak narik napas agak dalam gitu nih. Karena ada kasus-kasus yang memang agak memprihatinkan nih ya. Nusantara People, kami hadir informasi yang pertama. Ada terduga pelaku yang berprofesi sebagai penagih utang atau bank keliling. Ini yang merudah paksa seorang anak perempuan di bawah umur di Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ia melancarkan aksinya dengan modus diantar ke rumah bibinya menagih utang. Tapi anak perempuan itu malah dibawa ke sebuah kontrakan dan diruda paksa secara bergiliran. Inilah rekaman video amatir warga saat merekam kedua terduga pelaku ruda paksa anak perempuan di bawah umur yang dilakukan oleh penagih hutang di Giring, warga Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Peristiwa pemerkosaan itu berawal saat sang nenek yang sudah lama memiliki pinjaman uang bank keliling tersebut telah menganggap terduga pelaku sebagai keluarga. Saat hendak melancarkan aksinya, terduga pelaku datang ke kontrakan nenek yang tinggal bersama korban sambil menagih cicilan pinjaman uang. Setelah itu, terduga pelaku meminta izin kepada sang nenek untuk cucunya mengantar ke rumah bibinya untuk menagih pinjaman. Naas, namun di perjalanan, bukannya ke rumah bibinya, terduga pelaku malah membawanya ke sebuah kontrakan. Dan terjadilah aksi bejat pelaku melakukan ruda paksa. Tak sampai di situ, terduga pelaku menelpon temannya untuk datang dan melakukan pemerkosaan secara bergiliran. Peristiwa penangkapan itu berawal dari pihak keluarga korban yang melihat anak perempuan berinisial O berusia sekitar 15 tahun terlihat ada merah-merah di bagian lehernya. Saat diinterogasi, keluarga anak tersebut mengakui bahwa telah diperkosa oleh penagih hutang bank keliling sebanyak 2 kali secara bergiliran. Pihak keluarga yang tak terima kemudian menjebak terduga pelaku untuk mendatangi kontrakan nenek korban. Saat salah satu terduga pelaku datang dan sempat terjadi keributan dengan pihak keluarga, kemudian RW dan warga setempat lalu mengamankan satu pelaku. Tak sampai di situ, warga pun kembali menjebak teman terduga pelaku lainnya untuk datang ke kontrakan hingga berhasil diamankan. Khawatir amukan warga tak terbendung, kedua terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Cilengsi untuk diamankan. Ada tantenya, ada ininya, terus saya tanyain, akhirnya ngaku itu, karena dia ngomong juga. Ya udah itu langsung proses, paginya saya tahan, malam itu juga. Ya saya juga langsung nemuin si pelakunya. Pelaku minta pertanggungjawaban. Sekarang dianya udah
di polsek, ada keluarganya juga si pelaku. Cucu ibu merasa dibohongi atau gimana sama pelaku? Ya itu dibohongin, katanya mau dikasih duit, mau dikasih ini. Iming-iming, ya ternyata enggak. Malah dibawa kemana, Bu? Dibawa kemana saya juga nggak begitu paham, tempat penginapan di mana nggak ngerti juga sih. Tapi ibu kaget itu gitu ya pelakunya. Selama itu saya sih sama si pelaku itu ya udah saya anggap kayak keluarga sendiri. Saya percaya, saya ini ngeliat tuh di tempat tantenya kan ada tinggal di Gang Mampir juga. Nah itu si pelaku ini juga udah minta izin sama saya juga. Katanya apa, Bu? Minta izinnya, dia mau ke tempat tantenya, katanya mau lihat rumahnya tantenya lah gitu. Dibawalah cucu. Karena tantenya ini ngambil operasi, gitu. Operasi kelebihan keliling. Ya dia pengen tahu, cek lah ke rumahnya mungkin. Enggak, ternyata itu udah saya tunggu-tunggu sampai ada 2 jam sampai hujan gede itu kok nggak pulang-pulang. Saya nggak nyangka kalau dia punya firasat jelek, punya perbuat begitu, saya nggak nyangka sama si pelaku itu. Begitu dia ini yang bawa ini dari sini si pelakunya 1 orang, terus dia udah dipakai di penginapan itu, dia terus manggil sama temennya. Begitu manggil sama temennya itu nelpon, oh udah katanya. Ya udah saya ke situ. Nah, si pelaku satunya datang ke situ lagi ceritanya. Penginapan itu. Penginapan sebelah mananya juga saya nggak ngerti. Ya, tapi nggak ada indikasi dicekoki gitu, nggak ada? Nggak, alhamdulillah nggak. Jadi kaitannya dengan hal tersebut bahwa memang benar